Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Sebelum mulai ke ceritanya, aku mau ngucapin makasih dulu nih untuk kalian yang udah nyempetin waktunya untuk dengerin cerita horor aku malam ini. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, selamat datang ya. Salam kenal, aku Winda. Malam ini aku mau lanjutin nyeritain kisah horor yang kemarin malam dengan judul Penunggu Gunung Salak part kelima, yaitu Keanehan Faiz. Sebelum mulai ke ceritanya, aku mau minta tolong dulu nih ke kalian untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar aku makin semangat kontennya. Dan untuk kalian yang udah subscribe, makasih ya. Semoga kalian betah di channel ini. Dan tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cekidot! Keanehan Faiz. Dengan perut keroncongan, mereka menuju shelter 3, jalan yang sukar untuk dilalui. Apalagi untuk yang belum pernah mendaki seperti mereka. Medan yang harus dilalui berupa jalan setapak yang licin dan curam karena tanahnya basah, tak pernah terkena sinar matahari. Lalu lebat pohon-pohon yang menaungi hingga tak ada celah bagi cahaya matahari untuk masuk. Hanya Pais yang terlihat tenang melintasi jalan tersebut, sementara yang lain memilih berhati-hati dan berpegangan pada akar pohon yang banyak melintang untuk menghindari jatuh. Ah! Amel menjerit ketika kakinya terperosok ke tanah yang lunak. Sena, Musa, dan Iren menghentikan langkah untuk melihat keadaan Amel. Iren sempat melihat sekilas ke arah Pais yang hanya menyungging senyum sinis, tak bergeming dengan apa yang dialami Amel. Kuhitung sampai 10. Kalian sudah harus berjalan kembali, atau tinggalkan Amel sendirian di sini, Pais mengancam. Amel menggeleng berulang kali pada temannya, memberi isyarat kalau ia tak mau ditinggalkan. Sena mengangguki, memastikan kalau ia tak akan meninggalkan kekasihnya sendirian. 1, 2, 3. Pais mulai menghitung. Sena dan Musa buru-buru meraih tangan Amel, sementara tangan mereka yang lain berpegangan pada akar pohon untuk menahan agar tak ikut tergelincir. Paksalah kakimu naik ke atas, Sena memberi perintah. Amel berusaha mendorong kakinya agar bisa naik. Iren yang menyaksikan perjuangan Amel hanya bisa berdoa dalam hati agar sahabatnya bisa cepat naik. 7, 8. Pais terus menghitung. Wika yang berdiri di sampingnya hanya bisa menahan napas. Belum sampai hitungan ke-10, Amel berhasil naik ke atas. Untunglah, Sena berujar dan memeluk kekasihnya untuk mengatasi ketegangan yang sempat meliputi diri Amel. Kita jalan lagi. Dengan nada dingin, Pais memberi perintah. Sena melepaskan pelukan Amel, namun Wika masih belum menggerakkan kakinya untuk melangkah. Ada apa? Pais yang memegangi lengan Wika membentak kesal. Ada lintah, gugup Wika menjelaskan. Tangan gadis itu mengarahkan telunjuknya ke tanah. Tampak lintah yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di jalan-jalan setapak yang akan mereka lalui. Lintah? Amel mengulang. Tak terbayang setelah terperosok tadi ia harus berjalan di atas tubuh lintah yang berkeliaran di tanah. Aku takut lintah, Amel panik. Ia merapatkan tubuhnya kembali ke pelukan Sena. Hanya lintah, bodoh. Ini bisa mengenyangkan perut kalian. Pais membungkukkan badannya dan memungut beberapa lintah. Dari balik bahu Sena, Amel pelan mengintip, ingin tahu apa yang akan diperbuat Pais dengan lintah itu. Pais mendongakkan kepalanya dan membuka mulutnya lebar-lebar, lalu perlahan menjatuhkan lintah-lintah di tangannya ke dalam mulutnya. Iren tak bisa menahan mual melihat apa yang dilakukan Pais. Dia memuntahkan cairan dari perutnya yang sejak tadi belum terisi. Iren, kau harusnya mencicipi lintah ini agar tahu bagaimana lembutnya daging binatang melata ini. Pais membungkukkan badan kembali, memungut lintah lagi dan menyantap untuk kedua kalinya. Iren tak tahan, kepalanya pusing dan perutnya sulit dikendalikan untuk tidak muntah. Seumur hidup belum pernah ia menyaksikan orang memakan lintah seperti hari ini. Makhluk menjijikan yang menghisap darah manusia, bertubuh kenyal, hitam, jelek, dan berlendir. Apa rasanya? Itu yang dipikirkan Iren hingga membuatnya muntah. Pasti tak enak, karena binatang itu hidup dan menggerayangi rongga mulut Pais.
Musa yang berada di sampingnya pelan-pelan memijat tengkuk pacarnya agar Iren sedikit baikan. Gadis itu sendiri berusaha untuk tak memikirkan apa yang tengah dilakukan Pais lagi. Kau harus bisa menahan rasa mualmu, jangan terus-terusan muntah, akan buruk bagi kondisimu. Cairan di tubuhmu akan habis, dan kau tak akan bisa melanjutkan perjalanan ini. Musa berkata pelan di telinga Iren, tak ingin terdengar Pais dan mengundang reaksinya. Namun seperti biasa, seperti punya telinga kedua, Pais menyeringai kecil, melirik sekilas pada mereka dan kembali melangkahkan kaki. Tak lupa ia memunguti lintah yang nampak di hadapannya dan memakannya, seperti sengaja membuat Iren tak nyaman. Makhluk di tubuh Pais sepertinya tahu, hanya Iren musuh terbesarnya. Gadis yang memiliki indera keenam itu yang menyadari kehadiran dirinya dan bisa menghalangi semua rencana jahatnya. Satu-satunya cara agar ia tak mengacaukan semua rencananya adalah membunuhnya perlahan. Seperti saat ini, membuatnya muntah di saat Iren lapar. Pasti sebentar lagi gadis itu akan mati lemas kepayahan, begitu pikirnya. Tak akan ada lagi lintah di depan kalian, akan kusantap semua. Jadi, jangan mengeluh, kalian harus jalan. Pais kembali menunjukkan arogansinya. Wika yang berjalan di samping Pais berusaha menahan mual menyaksikan apa yang dilakukan pacarnya. Menyantap tiap lintah yang ditemuinya hingga ujung bibirnya penuh oleh cipratan darah lintah yang dikunyah dan ditelannya. Amel, Musa, Iren, dan Sena dengan terpaksa menuruti keinginan Pais untuk melanjutkan perjalanan yang penuh kesukaran, melewati tanah becek yang seolah tak berujung, terus menyusur dengan segenap tenaga yang tersisa. Hampir 1 jam mereka berjalan, dan akhirnya terhenti di ujung semak pandan berduri yang tak mungkin mereka lewati. Kita tersesat, Sena bergumam. Musa yang mendengar seperti mendapat peluang untuk menghentikan kenekatan Pais yang berniat terus mendaki Gunung Salak yang penuh aral tersebut. Ia tak sadar tengah bertemu sesuatu yang tak mungkin ia hentikan. Sebaiknya kita turun, cari pemandu dulu sebelum melanjutkan pendakian. Musa pura-pura memberi saran. Ia yakin jika usulnya diterima Pais, maka mereka semua bisa terbebas dari ancaman dan kengerian yang ditunjukkan Pais. Musa tak berpikir panjang kalau semua yang dilakukan Pais bukan atas kehendaknya. Seorang Pais mungkin mau menuruti sarannya, tapi makhluk lain yang berada di dalam tubuhnya tak akan mungkin bersedia memenuhi permintaannya. Pais menggeleng cepat. Ia seperti sudah membaca semua rencana di kepala Musa. Kita akan lewati pandan itu untuk sampai di shelter 4. Pais menunjuk rimbunan semak yang menghalangi. Semua tertegun, tak membayangkan melewati pandan besar berduri yang menyemak yang bisa menggores tubuh mereka. Pasti akan perih seperti luka goresan karena cakaran monyet di shelter 2. Aku tak mau tubuhku terkena goresan duri pandan. Wika mencoba menarik lengannya dari cengkraman Pais. Pais melepaskan, namun tangannya beralih menjambak rambut Wika. Bodoh, kali ini aku tak akan membiarkanmu tergores sedikit pun. Pais lalu menjambak rambut Wika agar mengikutinya. Ah, Wika hanya bisa mengaduh mengikuti kemauan Pais. Sama sekali tak terbayang ia akan mendapat perlakuan kasar selama mendaki gunung. Jauh dari bayangannya semula, hal-hal romantis yang sempat ia angankan. Tak ada lagi Pais yang begitu memedulikan dirinya dan melindunginya. Semua berganti dengan Pais yang asing, sosok yang kasar yang tak lagi dikenalinya. Pais sendiri, entah dengan tenaga yang dari mana datangnya, mampu mencabuti pandan besar berduri tersebut dengan satu tangan dan membuka jalan untuk dilewati. Dari telapak tangan kanannya nampak darah menetes, namun sepertinya ia sama sekali tak merasakan sakit juga tak mengindahkan lukanya. Teman-temannya melongo, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pandan yang menghalangi jalan mereka mampu tercabut oleh seorang Pais yang jelas-jelas secara fisik kekuatannya sama dengan Musa dan Sena. Remaja yang bukan binaragawan dan tak pernah mengikuti kelas angkat beban. Sena dan Musa saling berpandangan, penuh tanda tanya yang tak terjawab. Ayo semua jalan. Pais kembali membuyarkan insting mereka yang tengah membaca kejanggalan sikap Pais. Sepertinya sengaja melakukan itu agar mereka selalu lengah dan tak menjadi bersikap waspada terhadapnya. Pais terus mencabut pandan besar berduri yang menghalangi jalan mereka. Tak terhitung luka goresan yang terlihat di sekujur tubuhnya.
Wika menggigit bibirnya, menahan kengerian dan sakit di kepalanya karena jambakan Pais. Ia menangis tanpa berani bersuara, menyesali keputusannya menerima ajakan Pais mendaki gunung. Menyesal ia mendorong teman-temannya untuk menerima tawaran Pais. Kalau tidak, mungkin ia tak harus mengalami perlakuan buruk ini. Sekilas Wika menoleh ke belakang, seolah memohon perlindungan pada teman-temannya agar terbebas dari keberingasan Pais. Teman-temannya menatap Iba, saling pandang dan berusaha mencari akal agar bisa melunakkan sikap Pais. Akan lebih cepat membabat pandan berduri ini kalau kau menggunakan dua tanganmu. Sena memberanikan diri membuat suara demi menolong Wika. Akan lebih cepat membabat pandan berduri ini kalau kau menggunakan dua tanganmu. Sena memberanikan diri membuka suara demi menolong Wika. Benar kata Sena, makin cepat kau babat akan makin cepat kita berjalan melewatinya. Musa menambahkan. Ia bisa merasakan kesakitan Wika akibat jambakan Pais. Untuk apa cepat-cepat? Bukannya kalian tidak ingin mendaki? Pais sudah bisa membaca jalan pikiran Sena dan Musa, namun tak ia perlihatkan. Sengaja ia ingin memainkan keduanya. Kami memang tak ingin mendaki, tapi tahu lebih cepat jalan yang akan dijumpai di ujung pandan ini akan lebih baik. Kita akan bisa cepat menyimpulkan salah arah atau telah tiba di shelter berikutnya. Kalaupun salah arah, kita akan bisa segera balik ke shelter 3 ini dan mencari jalan lain. Sena menjelaskan alasan yang dikarangnya. Faiz tersenyum menyeringai. Ia melepaskan tangannya yang sejak tadi menjambak rambut Wika. Wika menarik napas lega, begitupun yang lain. Mereka lalu hanya mengikuti dan mengamati apa yang diperbuat Faiz sepanjang jalan. Mengarahkan kedua tangannya mencengkram pandan besar berduri dan menarik pohon tersebut hingga akarnya tercabut dari tanah, lalu membuangnya sejauh mungkin. Nah, oke guys, cerita Penunggu Gunung Salak part 5 selesai sampai di sini. Nantikan kelanjutannya part 6 dengan judul Wika Tewas. Wow, ceritanya mulai memanas ya. Kalian jangan kemana-mana dulu. Untuk kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya juga ya, agar kalian gak ketinggalan updatean cerita terbaru dari aku. Oke guys, gitu aja. See you in next video. Bye-bye.